Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Desmana Chandra di Dotcast. Tentunya bersama dengan Saya Don Bosco Slamon. ya Bang Don. Don yang satu lagi pergi. Lagi cuti. Bang Don dan juga Ya. pemirsa, hari Senin 21 April 2025 kami umat Katolik kehilangan seorang imam gembala dan tentunya dunia juga menangisi kepergian sosok yang membawa terang dan juga membawa kehangatan di tengah dunia yang gelap dan terpolarisasi. Sudah hadir bersama kami di studio NTV Romo Paulus Christian Siswantoko atau yang akrab kita panggil Romo Koko. Terima kasih. Dan kita bicara tentang kepergian Paus Fransiskus. Ya. Paus Fransiskus ini wafat satu hari setelah kebangkitan Kristus. Hari Minggu, hari Senin beliau mangkat. Sepertinya ingin membagikan berkat terlebih dahulu ya Bang Don ya sebelum menuju berpulang ke rumah Bapa di surga. Bagaimana Romo Koko memaknai hal ini? Iya, justru itulah yang membuat kita semua menjadi kaget. Ya. Karena tanggal 5 April itu kan beliau, pada hari Paskah itu kan beliau tampil di depan publik. Dan memang sudah tampak bahwa bicaranya sudah mulai agak berat begitu ya. Tapi kan tidak menduga bahwa beliau akan secepat itu meninggalkan kita pada hari Senin kemarin. Kalau dari sisi peristiwa Paskah, maka bisa dimaknai bahwa Yesus dalam kebangkitannya juga mengajak Bapak Fransiskus untuk bangkit juga, meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah untuk bersama-sama dengan Allah dan para kudus. Saya teringat itu Romo, waktu pada tahun 2013 ya setelah terpilih. Kan beliau pidato dari podium. Ya. Bahwa para kardinal sudah memilih seseorang yang jauh dari pojok dunia yang jauh sana. Dan menjelang sehari sebelum meninggalnya, beliau memberikan berkat Urbi et Orbi atau berkat untuk kota Roma dan dunia dari tempat yang sama kah itu pemunculan itu? Iya, dari balkon. Balkon ya, ya. dari balkon, dari tempat itulah seperti itu. Itu seperti dulu saya pernah mengumumkan di sini keterpilihan saya dan saya mengumumkan hari keberangkatan saya dengan memberikan itu kayak begitu ya pesannya ya. Bisa seperti itu, Pak. Dan Paus Fransiskus ini adalah satu-satunya paus yang terpilih dari benua Amerika Latin ya. Betul. Koko. Betul. Dan ini menjadikan salah satunya juga menjadikan ia spesial dan tentunya ajarannya lagi yang selalu ia munculkan yakni kesederhanaan. Sehingga dari pesan beliau dalam surat wasiatnya ia minta supaya prosesi pemakamannya ini tidak perlu megah, tidak ada ornamen ataupun hiasan-hiasan khusus, hanya saja peti kayu sederhana dengan tulisan Fransiskus. Betul. Ya, jadi kalau bicara soal kesederhanaan beliau itu sebenarnya bukan hanya pada kata-kata wasiat itu ya, Bang Don dan Mbak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah bisa melihat betapa beliau itu sederhana. Contohnya, beliau itu kan paus, tetapi selama ini kan sejak 2013 dipilih sebagai paus, tinggalnya di Santa Marta. Santa Marta itu kan kayak Bukan bangunan Kayak utama. guest house ya. guest house-nya Guest house Vatikan Vatikan, begitu. ya. Paus-paus lainnya tinggal di bangunan utama. Iya, di istana kepausan. Oke. Lalu alasan mengapa beliau itu tinggal di situ karena beliau ingin bersama-sama dengan para tamu, baik itu uskup ataupun kardinal yang singgah di Santa Marta. Ingin selalu bersama-sama, ingin bertegur sapa, ingin bercanda bahkan mungkin dengan para bapak kardinal ataupun siapapun yang ada di Santa Marta itu satu. Yang kedua, sangat tampak lagi ketika beliau ke Indonesia. Ya. Dalam kunjungan itu kan sangat tampak bagaimana beliau sebagai pemimpin umat Katolik 1,4 dunia miliar umat yang Katolik. melihat itu tidak mau menggunakan kendaraan Kendaraan mewah. mewah dan anti peluru, nggak mau Oke. menggunakan Innova Scenic. Nah itu bahkan beliau juga tidak mau duduk di tengah kan, Ya. beliau itu duduk di Oh, depan. iya. Duduk di depan. Iya, Sebelah kursi bersebelahan dengan pengemudi. driver. Itu kan mau menggambarkan bahwa beliau itu ya sama dengan yang lain, tidak ada yang istimewa. Meskipun beliau adalah kepala negara, pemimpin umat Katolik, tapi dari cara hidup beliau itu sangat tampak
bagaimana beliau itu sungguh-sungguh sederhana. Kemudian juga beliau nggak mau di hotel kan di India. Iya. Beliau kan tinggal di Kedutaan Vatikan itu. Itu juga menjadi sebuah bukti bahwa beliau tidak mau diistimewakan. Beliau ingin sama dengan yang lain, ingin menjadi bagian dari masyarakat, dari umat pada umumnya yang juga mungkin juga mengalami kemiskinan, ketidaknyamanan, hidup sederhana. Itulah yang sungguh ingin dirasakan oleh Bapak Suci dengan semangat kemiskinannya itu. Dan mungkin juga dengan nama ya Bang ya, Ya, Fransiskus. betul, Fransiskus. Itu kan diambil dari nama Fransiskus Assisi. Ya. Ya, Beliau adalah tokoh gereja yang sungguh-sungguh menghayati hidup miskin. miskin. Dan rasanya beliau, Bapak Paus juga menghayati nama itu selama 12 tahun, 12 tahun. kepemimpinannya. Menghayati hidup sebagai pelayan dan pemimpin dengan semangat kemiskinan dan kesederhanaan. Walaupun kita menyebut beliau itu Holy Father, tapi dia merasa selalu menjadi pendosa. Bayangkan ketika diminta berkat pertama, dia justru meminta dulu umat yang hadir di situ untuk mendoakan dia. Betul. Lalu kemudian setelah itu baru dia memberkati. Peccator sum katanya. Peccator sum, saya itu pendosa. Dosa. Itu bagaimana itu, Rom? Iya. Penghayatan seorang pope seperti itu. Iya, itu memang menjadi menarik kan, namanya kan holy sih. Iya. Bapak Suci, Iya. ya, Holy Father ya. Tetapi beliau sendiri menyadari dirinya bukan pribadi yang holy, tapi pribadi yang berdosa, sama dengan yang lain. Itu juga menjadi bukti sebuah kerendahan hati. Jadi memang ketika beliau tampil di balkon itu ya Bang, ketika harus dipilih, Betul. jangan lupa doakan saya. Saya. Itu kan sebuah permintaan ya, Betul. untuk seluruh umat mendoakan beliau. Yang harusnya kan kita minta beliau mendoakan gitu kan. Tapi malah beliau meminta kita untuk mendoakan beliau. Tentunya sesuatu yang baru dalam kehidupan pemimpin gereja Katolik ya. itu membawa angin segar, sesuatu yang kok begini ya, kok begini. Tapi itu positif gitu loh. Mungkin dalam bahasa gaulnya beliau kok kita banget gitu. Iya. Mungkin ya bahasa sederhananya, betul. bukan sesuatu yang jauh jaraknya tidak terjangkau. Karena Paus Fransiskus ini adalah orang yang mudah dijangkau, reachable. Betul. Kira-kira begitu ya. Dan itu kan juga nggak lepas dari background beliau ketika menjadi kardinal itu kan beliau memang tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Setiap hari bisa bertemu dengan banyak orang. Dan juga beliau itu kan seorang imam, seorang uskup yang lebih banyak bergerak di ranah pastoral ya, Pastoral. pelayanan ke masyarakat. Dibandingkan dengan ya yang dosen atau teolog itu teolog, beda. ya. Pengajar. Pengajar. Teolog di perpustakaan sama kampus. Nah, ngajar. iya, tapi beliau kan di jalanan. Jadi secara tidak langsung beliau ingin kita meneladani perilakunya secara tidak langsung, mengubah juga wajah Vatikan ya Bang Don yang image-nya itu kaku, kemudian syarat tradisi, Hierarkis. dogma ya, kemudian sangat teratur. Dan beliau ingin bahwa gereja Katolik Roma itu lebih ramah, tidak ada jarak yang terlalu jauh di antara pemimpin dan juga dengan umatnya. Iya, ya untuk mengubah wajah dari Vatikan sendiri, khususnya untuk Bapak Paus ini, tampak diantaranya adalah Bapak Paus memberi tempat untuk perempuan. Ya, itu yang terbaru ya. Iya, jadi beliau itu sangat perhatian dengan adil gender ya. Jadi Vatikan itu kan selama ini kayaknya sangat patriarki. Ya. Tetapi dengan Bapak Suci almarhum ini kemudian mengangkat beberapa perempuan, terakhir suster itu untuk menjadi bagian dari lembaga tinggi yang ada di Vatikan. Tentu ini jadi sebuah terobosan bahwa seorang perempuan-perempuan boleh ikut terlibat dalam kehidupan kepemimpinan pemerintahan di Vatikan. Itu yang di pihak Vatikan. Sementara untuk yang ajaran beliau sendiri yang mengajak kita untuk tidak menjaga jarak, itu juga tampak dari ajaran beliau itu yang disebut dengan Fratelli Tutti. Ya, Fratelli Tutti. Ya. Jadi bersaudara dengan semua. Semua adalah saudara. Itu menjadi ajaran yang menurut saya menjadi penting saat ini
ketika kita terdikotomi dalam berbagai macam sekat-sekat, entah agama, suku, golongan. Tapi ajaran ini menjadi jembatan yang mencoba menghubungkan sekat-sekat itu. Semua itu saudara. Tanpa pandang agama apa, sukunya apa, asal dari mana. Semua adalah sama manusia dan semua adalah saudara. Ini kira-kira juga yang menjadi menurut saya warisan paling berharga juga yang ditinggalkan oleh Bapak Paus untuk kita semua, untuk kita perjuangkan ke depan. Dan juga untuk konteks Indonesia ini sangat kontekstual ya Betul. Bang ya. Jadi kita yang beraneka ragam ini ya memang harus bersaudara, mau nggak mau. Karena ya hanya dengan cara itulah kita bisa bertahan terus, bisa merasa damai, bisa merasa nyaman karena menganggap semua itu saudara. Salah satu gestur yang konkret mungkin bisa dilihat bagaimana imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasruddin Umar, lalu kemudian dengan Paus Fransiskus bisa Merangkul. bisa saling merangkul. Iya. Dan itu yang begitu itu hanya mungkin kalau orang tidak merasa ada sekat. Betul. Iya, Romo. Merasa sudah dekat, Merasa sudah bahkan dekat. jadi sahabat. Iya. Meskipun baru ketemu saat itu loh ya. Iya. Bahkan baru ketemu saat itu. Nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan itu otomatis begitu. Dan itu menjadi contoh yang membuat orang terhenyak juga ya. Iya. Ini dua pemimpin agama tinggi ini seperti itu, sedekat itu secara fisik gitu kan. Tentu itu juga karena ada landasan hati juga kan. Iya. Mereka tidak ada curiga, tidak ada prasangka. Semuanya berpikiran positif bahwa kita sebagai pemimpin ya harus seperti ini, bergandengan tangan supaya dicontoh oleh jamaahnya, dicontoh oleh umatnya kan begitu. Iya, jadi itu juga selain itu ya kita tahu bahwa ada deklarasi Abu Dhabi Betul. dengan Al-Azhar, Betul. Imam dari Al-Azhar, lalu kemudian juga ada malah Bang Don, senior Syiah yang dari Irak. kita simpan dulu itu untuk segmen berikutnya. Oke, oke. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Doorcast.